Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 bersama Bu Oris. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qauli. Amin ya robbal alamin. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita yaitu 1. Menentukan ide atau gagasan, 2. Membuat sketsa, 3. Mewarnai. Merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Nah, agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar cerita. Pertama, kita tentukan tema. Di sini temanya yaitu akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Kedua, lalu kita menentukan tokoh di dalam cerita. Dalam cerita ini akan dibuat tokoh yaitu bernama Tony. Tony memiliki sifat kurang hati-hati dan tokoh Dedi memiliki sifat penolong. Setelah membuat tokoh, lalu selanjutnya kita akan membuat alur cerita. Alur ceritanya yaitu pertama, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Yang kedua, sepeda Benny menabrak batu dan ada di jalan. Benny terjatuh dari sepeda. C. Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. 4. Gambar yang sesuai dengan cerita. Setelah kita membuat cerita, maka kita membuat gambar yang disesuaikan dengan cerita. Nah, gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita yang telah kita buat. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balas atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Mengemukakan pendapat adalah contoh dari hak. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud dari tanggung jawab. Kerja bakti bersama-sama adalah contoh kewajiban. Membuang sampah ke tempat sampah adalah contoh tanggung jawab. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa tanggung jawab merupakan cara yang kita lakukan untuk melakukan kewajiban kita. Jika kita tidak melakukan tanggung jawab di dalam masyarakat, maka ada akibatnya. Misalkan, membuang sampah di tempat sampah merupakan contoh tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Jika tidak melakukannya, maka akibatnya yaitu sampah akan berserakan dan membuat lingkungan kotor yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu, lingkungan kotor juga dapat menjadi sumber penyakit. Nah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Istidah dan doa selesai belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan pantun berikut. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Nah, apa sih jenis pantun tersebut? Ya, pantun tersebut adalah pantun jenaka. Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Ya, ciri-cirinya memiliki sampiran dan isi. Lalu bersaja ABAB. Dan isinya merupakan candaan bahwa gigi nenek cuma ada 2. Nah, berikut ini adalah jenis pantun selanjutnya. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik. Jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Nah, dari pantun tersebut terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun, sehingga pantun tersebut disebut pantun teka-teki. Contoh kedua, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pantun tersebut disebut pantun kiasan karena pantun tersebut berisi kata-kata kiasan, yaitu mengibaratkan suatu dengan sesuatu yang lain. Nah, maksudnya ingin memeluk gunung tapi daya tangan tak sampai, maksudnya ingin meraih sesuatu tetapi tidak bisa. Nah, tugas anak-anak yaitu membuat pantun pada halaman 98. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.